Kalian kalau investasi atau trading, profitnya dibuat apa? Misalnya ada dapat cuan dari trading saham Arto. Keuntungannya kalian buat biaya hidup atau buat beli saham lain. Atau mungkin yang punya passive income dari menyewakan rumah. Itu additional income-nya diapain? Inti dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah apa yang kamu cari dari investasi? Mau mengembangkan wealth? Atau mau menambah income untuk membantu biaya bulanan? Walaupun keduanya mirip, action yang diambil dan result yang didapat bisa sangat berbeda loh. Jadi sebelum kalian memulai investasi, kalian harus sudah punya jawaban dari pertanyaan ini. Karena where you invest and how you manage your money akan terpengaruh besar dari jawabanmu. Oke, ayo kita mulai dulu bagaimana ini bisa mempengaruhi where you invest. Kalau kalian tujuan investasinya untuk menambah income bulanan, hal-hal yang volatile itu susah banget untuk dipakai, simply karena resultnya itu nggak konsisten. Ini termasuk investasi di saham, di kripto, dan juga trading. Bayangin aja kalian memutuskan trading untuk menambah income 1 juta per bulan untuk membantu membiayai sekolah anak. Tiba-tiba marketnya bearish, turun terus, berbulan-bulan nggak ada cuan. Nggak bisa sekolah dong anakmu. Jadi kalau tujuan investasinya untuk seperti ini, mungkin better untuk masuk ke investasi yang lebih konsisten. Seperti RDPU, RDPT, atau juga bisa hasil dari penyewaan properti. Tapi ini pun ada resiko propertimu nggak ada tenannya. Atau mungkin juga bisa dari dividen dari saham yang lumayan konsisten ngasihnya, seperti Telkom. Tapi of course karena ini saham, jadi fluktuatif, nggak selalu sama. Apalagi dividennya cuma dikasih 1 tahun sekali. Jadi dividen ini harus dibagi sendiri selama 12 bulan. Mungkin sekarang kalian berpikir, loh kalau mau 1 juta per bulan untuk sekolah anak, berarti perlu uang yang banyak banget dong kalau misalnya masuk ke RDPU yang returnnya cuma sekitar 5% aja. Ya memang iya. Ayo deh kita coba hitung dana yang diperlukan untuk menghasilkan 1 juta dengan RDPU yang returnnya 5% per tahun. Jadi dengan angka-angka ini, investasi yang dibutuhkan itu sekitar 240 juta. Dan ingat ya, 240 juta ini khusus ditujukan untuk membiayai sekolah anak. Jadi uang ini nggak akan berkembang. Jadi kembali lagi, tujuan investasinya apa? Untuk menambah cash flow atau untuk mengembangkan wealth-mu? Kalau tujuannya untuk mengembangkan wealth atau kekayaan, yang goal-nya lebih long term, kalian bisa masuk ke investasi yang lebih risky. Karena dalam jangka yang panjang, volatilitas jangka pendek itu tidak terlalu kerasa. Oke, ayo lanjut ke faktor yang kedua, yaitu bagaimana tujuan investasi akan memengaruhi how you manage your money. Perbedaan utamanya ada di budgeting. Kalau investasimu bertujuan mengembangkan wealth, income dari investasi itu nggak boleh dimasukin ke dalam porsi income untuk budgetingmu. Sedangkan income dari investasi yang bertujuan cash flow itu boleh. Maksudnya gini, misalnya active income-mu 1 juta per bulan dan kamu punya passive income sebesar 100.000 per bulan. Kalau tujuannya mengembangkan wealth, budgeting 50, 30, 20-mu itu hanya mematok income bulanan 1 juta itu. 100.000 dari investasinya dibiarkan untuk compounding. Karena investasi yang bertujuan untuk mengembangkan wealth itu harus fokus ke memaksimalkan efeknya compound interest. Kalau income dari investasinya ditarik-tarik terus, efek dari compound interest akan berkurang. Jadi iya, kalau misalnya kalian pernah simulasi compound interest seperti ini, semua profit dari investasinya itu nggak ada yang ditarik. Oke, mungkin sekarang kalian bingung, bagusan yang mana? Mending untuk mengembangkan wealth atau mending untuk menambah cash flow? Sayangnya ini nggak ada jawaban pastinya, karena semua ini tergantung pada posisi finansial masing-masing. Apa kamu benar-benar butuh additional income-nya? Dan apa yang kamu cari dari investasi atau tradingmu? Untuk membeli atau membiayai sesuatu, atau untuk mengembangkan uangmu di masa depan? Dan juga ingat ya, ini tuh nggak hitam putih. Bisa aja kalian nge-split beberapa persen yang nggak disentuh sampai tua nanti, dan tambahan income sisanya kalian pakai untuk membantu paying the bills. Again, ini semua terserah kalian masing-masing. Tapi ingat juga, kalau misalnya kalian lebih fokus ke mengembangkan wealth, uangnya diputer-puter di investasi dan trading aja, efek compoundingnya akan jauh lebih kerasa di masa depan. Jadi make sure kalian tahu kebutuhan dan tujuan investasi kalian masing-masing. Jadi ayo cari tujuan investasimu, supaya investasimu lebih tepat sasaran. Thank you for watching, see you next time.